Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Dea Marisa, dan rekan saya, Tina BR Setepu. Di sini kami ingin memaparkan materi kami yang berjudul Penyelesaian Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pemberhentian Presiden. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu prosedur penyelesaian pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden. Prosedur penyelesaian pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberhentian Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanisme hukum yang berlaku. Yang pertama yaitu ada prosedur pengajuan usul oleh Dewan Perwakilan Rakyat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan permintaan ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Lalu prosedur yang kedua yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengeluarkan putusan apakah tuduhan Dewan Perwakilan Rakyat terbukti. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Prosedur yang ketiga yaitu sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung usulan pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya prosedur yang keempat yaitu sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari sejak menerima usulan pemberhentian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sidang ini, Presiden atau Wakil Presiden diundang untuk memberikan penjelasan terkait usulan pemberhentiannya. Jika Presiden atau Wakil Presiden tidak hadir, Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap melanjutkan proses pengambilan keputusan. Dan prosedur yang terakhir yaitu pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus diambil dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jika penjelasan Presiden diterima, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memutuskan untuk tidak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Prosedur ini menegaskan adanya mekanisme check and balance antara Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam proses pemberhentian Presiden, memastikan bahwa pemberhentian dilakukan berdasarkan proses hukum dan keputusan bersama lembaga negara tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis yuridis dan politik dalam pemberhentian Presiden. Analisis yuridis dan politik dalam pemberhentian Presiden di Indonesia menunjukkan adanya interaksi problem antara aspek hukum dan dinamika politik dalam proses tersebut. Analisis yuridis. Secara konstitusional, pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah Konstitusi berperan menguji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat apakah Presiden melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Prosedur ini dirancang untuk menjamin pemberhentian Presiden dilakukan secara konstitusional dan legal, mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan adanya proses hukum yang objektif dan transparan. Namun, terdapat kelemahan yuridis karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat mengikat secara langsung bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan politik untuk menerima atau menolak usulan pemberhentian tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, prasar normatif dapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih memberhentikan atau tidak, sehingga aspek politik sangat dominan dalam tahap akhir proses pemberhentian. Analisis politik. Proses pemberhentian Presiden sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana pertimbangan politik bisa lebih kuat daripada pertimbangan hukum. Hal ini menciptakan risiko politisasi proses impeachment yang dapat mengancam stabilitas politik dan pemerintahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga politik memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir, sehingga keputusan pemberhentian bisa dipengaruhi oleh mayoritas politik dan kepentingan partai atau koalisi penguasa. Mekanisme check and balance antara Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi dalam praktiknya bisa menimbulkan konflik antara putusan yuridis dan keputusan politik, sehingga proses pemberhentian menjadi tidak pasti dan rawan politisasi. Beberapa ahli mengusulkan agar peran Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya pada pemeriksaan pelanggaran konstitusi, sementara proses peradilan pidana terhadap Presiden dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga objektivitas dan menghindari campur tangan politik langsung dalam proses hukum pemberhentian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tina BR Setepu. Selanjutnya, dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, sudah ada dua presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Alasan Majelis Permusyawaratan Negara Sementara atau MPRS memecat Presiden Soekarno karena kurangnya
kepemimpinan dan kebijakan yang tidak mampu mengatasi krisis politik dan keamanan di Indonesia. Presiden Soekarno dianggap gagal dalam menangani krisis politik yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966 yang disebabkan oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal sebagai PKI melalui Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S PKI. MPRS menyikapi gerakan tersebut dan menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dinilai MPRS dan tidak dengan tegas mempersalahkan PKI dalam gerakan tersebut. Oleh karena itu, MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yaitu Nawaksara dan Nawaksara pelengkap. Akhirnya, pada sidang istimewa MPRS pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alasan pelengseran Presiden Gus Dur karena laporan yang disampaikan Panitia Khusus atau Pansus DPR terkait dugaan penggunaan dana kesejahteraan buruh Bulog mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR dan membekukan Partai Golkar. Presiden Gus Dur juga dinilai menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang presiden. MPR menyatakan bahwa Presiden Gus Dur telah melanggar TAP MPR nomor 3/MPR/2000 karena memberhentikan Kapolri tanpa mendapat persetujuan dari MPR. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR akhirnya menyelenggarakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, namun ia tidak hadir dan juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis. Akhirnya, MPR mengeluarkan ketetapan pemberhentian dari jabatannya sebagai presiden karena ketidakhadiran dan penolakan memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR, serta tindakan penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001. Tindakan ini dipandang oleh MPR sebagai pelanggaran terhadap haluan negara. Pemberhentian presiden dalam masa jabatannya menjadi kewenangan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa itu. Kekuasaan yang sangat besar ini secara hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 2. Akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid yang baru menjabat selama 20 bulan diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik Indonesia khususnya dalam proses penyelesaian pendapat DPR terkait pemberhentian presiden. Secara konstitusional, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang menguji pendapat DPR mengenai impeachment sebelum keputusan akhir diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MK menguji apakah pendapat DPR tentang pemberhentian presiden berdasarkan pelanggaran hukum atau ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan sebagai konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat dalam ranah hukum. Namun, secara praktik, putusan ini hanya menjadi bahan pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan pemberhentian. MK berperan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dengan memastikan bahwa proses pemberhentian presiden tidak semata-mata dasarkan pada pertimbangan politik, melainkan juga aspek hukum yang sah dan konstitusional. Melalui kewenangannya, MK membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik politik yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan demokrasi Indonesia. MK juga memastikan bahwa proses impeachment berjalan sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan aturan hukum yang berlaku. MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas politik dengan menguji legalitas dan konstitusionalitas pendapat DPR dalam proses impeachment, sehingga memperkuat supremasi hukum di tengah dinamika politik. Namun terdapat tantangan karena putusan MK tidak bersifat mengikat secara langsung bagi MPR, sehingga MPR masih dapat menolak memberhentikan presiden meskipun MK memutuskan adanya pelanggaran. Hal ini menimbulkan potensi supremasi politik atas supremasi hukum dan mengurangi efektivitas peran MK dalam menjaga stabilitas politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi konstitusi agar putusan MK dalam kasus pemberhentian presiden bersifat final dan mengikat. MK berperan sebagai lembaga yudikatif yang menjaga stabilitas politik dengan menguji pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden, menjamin proses berjalan sesuai hukum dan konstitusi. Namun, efektivitas peran MK masih terbatas oleh ketidakmengikatan putusannya terhadap MPR, sehingga reformasi diperlukan untuk memperkuat posisi MK dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia.